Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kusuma Putri. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam akan menjelaskan konsep dan praktik moderasi dalam beragama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian moderasi beragama. Yang kedua, prinsip, 3 fungsi, 4 implementasi, yang kelima, landasan, dan yang keenam, tantangan moderasi dalam beragama. Pengertian moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wasatiyah atau wasat, yang bermakna tengah-tengah di antara dua hal atau kubu yang berhadapan atau berlawanan. Wasaton juga dapat bermakna menjaga dari bersikap meninggalkan garis kebenaran agama. Orang yang menerapkan wasatiyah disebut dengan wasit. Wasatiyah memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, itidal atau adil, dan tawasun yang artinya berimbang. Jadi, moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang antara agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Adapun lawan dari moderasi adalah tatoruf atau berlebihan. Selanjutnya, prinsip moderasi dalam beragama, yaitu yang pertama ada keadilan, yakni adil dalam arti persamaan hak. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Nah, keadilan ini merupakan prinsip yang utama. Beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti sama, yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan suatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh juga tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi, tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Yang kedua, ada prinsip keseimbangan, yaitu cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secara tidak berlebihan dan tidak kurang. Jadi, menurut Quraisy Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Nah, dalam penafsiran Quraisy Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasatiyah. Karena tanpa adanya keseimbangan, tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya. Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya, dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya, sehingga masing-masing beredar secara seimbang, sesuai kadar sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Yang ketiga, ada prinsip toleransi. Nah, toleransi adalah sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan dan menyampaikan pendapat meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Menurut Quraisy Shihab, memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Selanjutnya, fungsi moderasi beragama. Yang pertama, menghindari terjadinya perpecahan. Kedua, belajar menghargai terhadap sesama umat manusia, khususnya bagi mereka yang berbeda keyakinan. Ketiga,
menciptakan suasana yang rukun dan damai. Keempat, membentuk generasi yang moderat dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia maya. Selanjutnya, implementasi moderasi beragama. Yang pertama, memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. 2. Mengikut sertakan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat. Yang ketiga, menyebarkan nilai-nilai kebaikan terhadap sesama. Ketiga, menjalankan hidup dengan benar, jujur, adil, saling mengasihi, dan menghormati. Nah, yang kelima, melaksanakan norma-norma agama. Landasan religi moderasi beragama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Yang kedua ada Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-8 yang artinya, "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan mizan atau keadilan supaya kamu tidak melampaui batas tentang mizan itu." Nah, selanjutnya, apa aja sih tantangan moderasi beragama itu? Yang pertama nih, menguatnya radikalisme beragama. Kedua, banjirnya isu-isu sensitif mengenai keagamaan. Yang ketiga, semakin menurunnya pola hidup berdasarkan kekeluargaan. Yang keempat, adanya sikap eksklusif dan kurang bersahabat. Jadi kesimpulannya, Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah itu sendiri, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Dan adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep yang pertama, yaitu konsep tasamuh atau toleransi sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam. Nah, dipastikan semoga saja umat beragama di Indonesia dan dimanapun supaya hidup berdampingan dan saling toleransi agar bisa menjaga kestabilitasan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.